Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kami dengan studi kasus di satu perusahaan teknologi, yaitu Nema Production. Dan berikut ada anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Eh, Nema Production adalah perusahaan manajemen media sosial yang dipimpin oleh Rizky Febian, ya, yaitu CEO dari Nema Production sendiri, bertujuan untuk membantu bisnis dan orang-orang dalam menciptakan, mengelola, dan meningkatkan keadaan online mereka. Di dunia kita yang semakin digital, pentingnya media sosial sebagai alat pemasaran dan komunikasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, Nema Production ini hadir untuk memberikan solusi untuk memenuhi tuntutan media sosial, melayani bisnis kecil, perusahaan besar, dan tokoh terkemuka. Dan perusahaan Nema Production ini merupakan platform manajemen media sosial, menyediakan dua layanan, yaitu layanan social media management dan company profile. Lalu ada masalah. Setelah beberapa kali kami melakukan diskusi bersama dengan perwakilan perusahaan dari Nema Production sendiri, kami mendapati beberapa masalah yang dialami oleh perusahaan sendiri. Salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh industri kreatif agensi saat ini adalah eh, adanya banyak perusahaan yang menawarkan layanan dengan harga yang sangat murah. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan juga terkadang kualitas pekerjaan menjadi terabaikan karena fokus utama hanya pada harga yang lebih rendah. Dan di sini kami melakukan pendekatan 4 dimensi manajemen layanan teknologi informasi yang mengintegrasikan 4 aspek penting dalam pengelolaan manajemen teknologi informasi. Yang pertama itu ada people and organization, yang kedua value stream and process, yang ketiga ada technology and information, dan yang keempat ada partner and supplier. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, jadi untuk bagian informasi dan teknologi, jadi yang pertama adalah peluang dari perbaikan. Pertama, ada pemanfaatan data analytics untuk insight bisnis. Kedua, market intelligence development. Tiga, penggunaan online course. Nah, kemudian untuk solusinya, yang pertama adalah implementasi sistem analisis data klien. Kedua, bisa menggunakan kompetitor analysis tools. Dan yang ketiga adalah pembuatan dan pengimplementasian course online. Untuk manfaatnya, pemahaman pasar dapat menjadi lebih dalam, kemudian pengambilan keputusan menjadi lebih akurat, dan identifikasi peluang bisnis bisa lebih cepat, kemudian perusahaan bisa juga dikenal oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah organisasi dan orang. Untuk peluang perbaikannya, pengembangan tim kalian spesifik, kemudian peningkatan kreativitas dari inovasi tim, kemudian pembentukan kultur kerja berkualitas, kemudian pengembangan soft skill tim untuk client handling. Selanjutnya yang untuk solusinya adalah program pelatihan berkala untuk dapat meningkatkan skill, kemudian mentoring dan knowledge sharing internal, dan yang terakhir adalah sertifikasi. Untuk manfaatnya sendiri, tim bisa menjadi lebih kompeten dan produktif. Kemudian kualitas output dapat meningkat, kemudian loyalitas bisa menjadi lebih tinggi, dan juga dapat lebih mudah dalam menangani klien. Selanjutnya adalah mitra dan pemasok. Untuk peluang perbaikannya, proses pemilihan dan manajemen pemasok masih bersifat manual yang memakan waktu dan juga rawan kesalahan. Komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok seringkali kurang efektif, menghambat penyelesaian proyek. Untuk solusinya, dapat menggunakan platform digital procurement untuk memilih dan mengelola pemasok secara efisien, kemudian mengadopsi alat komunikasi dan kolaborasi berbasis cloud, seperti misalnya Slack atau Microsoft Teams. Untuk manfaatnya, dapat mempercepat proses pemilihan dan meningkatkan transparansi dalam manajemen pemasok, kemudian meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi waktu nyata untuk mempercepat alur kerja proyek. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk aliran nilai dan proses,
Peluang perbaikannya yaitu proses pengelolaan interaksi pelanggan kurang terstruktur. Yang selanjutnya, manajemen alur kerja proyek seringkali tidak efisien untuk sulit dipantau secara real time. Dan untuk solusinya, menggunakan CRM untuk mengelola interaksi pelanggan dan memahami kebutuhan pasar. Mengimplementasikan sistem manajemen proyek digital untuk mengelola dan memantau alur kerja proyek. Dan manfaatnya memungkinkan personalisasi layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dengan pemantauan dan kolaborasi yang lebih baik. Lalu di sini ada roadmap penyempurnaan dari sudut pandang 4 dimensi layanan. Untuk yang pertama, itu dengan durasi 1 minggu, fokusnya adalah mengotomatiskan proses pengiriman dan pemantauan layanan menggunakan perangkat lunak workflow automation. Tujuannya adalah memastikan pengiriman layanan yang lebih cepat, konsisten, dan terpantau. Tahap yang kedua, berlangsung selama 1 minggu. Kita akan menggunakan platform digital procurement untuk memilih dan mengelola pemasok secara lebih efisien. Dengan ini, kita mempercepat proses pemilihan pemasok sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kontrak. Tahap yang ketiga, informasi dan teknologi. Berlangsung selama 3 minggu dengan fokus pada otomatisasi proses kerja, penggunaan alat analisir pasar, serta peningkatan keamanan data. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional, memahami tren, dan melindungi data klien. Tahap yang terakhir berlangsung selama 2 minggu. Ini difokuskan pada pelatihan tim, membangun budaya inovasi, dan memastikan peran yang jelas dalam organisasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kolaborasi dan produktivitas tim. Untuk perbaikan layanan, sebuah website yang berisikan video course dan pembelajaran disertai dengan kuis berbayar dan beberapa free trial sebagai pemasaran agar target yang dituju bisa menjadi lebih tertarik untuk melanjutkan untuk berlangganan. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, menarik perhatian audiens baru, dan menambah nilai lebih untuk konsumen. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fitur utama. Yang pertama ada video course, yang dimana pelatihan dalam bentuk video dengan berbagai topik yang mencakup dasar hingga tingkat lanjut dalam digital marketing. Yang selanjutnya ada quiz dan evaluasi, pengujian untuk menilai pemahaman peserta pelatihan dengan feedback dari ahli. Yang selanjutnya ada free trial session, akses terbatas untuk kursus gratis guna memberi gambaran kualitas pelatihan yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada subscription service, model langganan untuk akses penuh ke kursus dan materi lanjutan. Yang terakhir ada sertifikat dan penghargaan. Sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pelatihan sebagai bukti keterampilan yang diperoleh. Next. Nah, yang terakhir ada permasalahan implementasi. Sebenarnya ide yang kelompok kami usulkan itu telah diterima oleh perusahaan, dan menurut keterangan dari perwakilan perusahaan yang kami wawancarai, dari pihak perusahaan sebelumnya juga memiliki ide yang sejalan dengan ide yang kami tawarkan. Namun yang menjadi masalah utama dalam penerapan ide tersebut adalah kurangnya faktor keuangan dari perusahaan yang menjadi masalah fatal dalam menjalankan ide kami. Dari segi pendukung yang berjalan, ide ini sudah lumayan mumpuni di mana SDM yang diambil dari internal. Dampak dari faktor keuangan ini juga pemeliharaan fasilitas perlengkapan pelatihan juga menghambat seperti biaya pemeliharaan web yang digunakan. Maka dari itu perusahaan belum bisa menerapkannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.